Bapak Ibu, kita akan berkenalan sedikit dengan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Romo Albertus Purnomo OFM atau biasa dipanggil Romo Pur. Beliau adalah biarawan dari Ordo Fratrum Minorum atau Fransiskan. Beliau menjalankan studi filsafat dan teologi di STF Driarkara dan juga studi spesialisasi kitab suci di Pontificium Institutum Biblicum di Roma. Beliau adalah penulis dan pengajar kitab suci di STF Driarkara dan kursus kitab suci atau KPKS Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Biblika Indonesia. Beliau berkecimpung dalam kerasulan kitab suci di Gereja Katolik Indonesia dan penelitian tentang kisah atau story dalam kitab suci dan dunia kuno. Nah, Bapak Ibu, begitu perkenalan singkat tentang narasumber kita, mungkin nanti Bapak Ibu bisa berkenalan lebih lagi. Juga saya mau bertanya sedikit. Bapak Ibu pastinya sudah mengenal tentang kitab Deuterokanonika. Nah, di tahun 2022 yang lalu ini, ada terjemahan baru Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa ya? Apakah ada perubahan? Kita akan bersama-sama menggali lebih dalam lagi pada sore hari ini bersama materi dari Romo Albertus Purnomo OFM. Kepada Romo Pur dipersilahkan. Selamat sore, salam damai sejahtera untuk semuanya. Terima kasih pertama-tama dari pihak saya untuk Paroki Santo Paulus ya, terutama bidang pewartaan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk ya kita belajar bersama-sama ya tentang kitab-kitab Deuterokanonika yang terbaru gitu. Saya dulu pernah memberi seminar di sini tapi saya lupa gitu. Sepertinya juga tentang Deuterokanonika ya, tahun 2014. Ini udah berapa tahun ya? Pada waktu itu saya masih muda. Sekarang sudah mulai ada uban gitu ya. Nah untuk kesempatan kali ini saya tidak akan bicara mengenai kitab-kitab Deuterokanonika dalam arti menceritakan kitab itu satu persatu ya. Karena itu membutuhkan waktu yang lama. Bahkan di KPKS Jakarta, di Tebet itu ada satu mata kuliah tentang kitab-kitab Deuterokanonika. Satu semester. Nggak tahu kalau di Bandung ya. Mungkin perlu juga. Tetapi saya akan membicarakan sedikit tentang kitab-kitab Deuterokanonika terjemahan 2022. Karena apa? Karena tahun 2023 ada peristiwa penting berkaitan dengan Alkitab terjemahan baru Indonesia. Jadi baik gereja-gereja Protestan maupun gereja-gereja Katolik, gereja Katolik itu nanti pada tanggal 9 Februari 2023 akan melaunching Alkitab revisi terjemahan baru yang sudah dikerjakan selama bertahun-tahun. Untuk perjanjian baru itu revisi terjemahannya sudah selesai sekitar, saya tidak tahu persis, sekitar 10 tahun yang lalu. Alkitab perjanjian lama baru selesai 2022. Kitab-kitab Deuterokanonika revisinya selesai 4 tahun yang lalu, tetapi baru dicetak, diterbitkan dalam bentuk fix itu 2022. Jadi revisinya itu 2022 gitu ya, copyright-nya. Jadi nanti akan ada Alkitab revisi terjemahan baru yang itu nanti akan dipakai selanjutnya. Meskipun memang ini resikonya orang harus membeli ya. Tetapi tidak berarti harus segera beli karena nanti akan diberi tenggang waktu bahwa kitab-kitab yang sebelumnya juga masih bisa dipakai, kan ceritanya banyak. Maksudnya ceritanya tidak berubah, hanya beberapa istilah berubah.
Dan memang yang mengalami perubahan besar itu adalah kitab-kitab Deuterokanonika gitu ya. Itu yang mengalami perubahan besar. Jadi kita selalu bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia itu untuk mencetak kitab suci bersama gitu. Hanya kita tahu bahwa di dalam kitab suci untuk gereja Katolik ada tambahan yang namanya kitab-kitab Deuterokanonika. Jadi malam hari ini mungkin lebih saya memberi informasi yang memberikan wawasan lebih ya berkaitan dengan kitab-kitab Deuterokanonika terjemahan baru, dan sebagai fasilitator untuk lingkungan itu harus tahulah gitu ya. Peristiwa penting tahun 2023 ini. Nah, jadi tahun 2022 kemarin Lembaga Biblika Indonesia menerbitkan buku ini ya. Nah, ini diterbitkan di Lembaga Biblika Indonesia kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, dan untuk membeli di Kanisius mungkin tidak ada ya. Kanisius harus membeli dari LBI dulu buku ini gitu ya. Jadi nanti kalau memang ada yang menginginkan itu bisa membeli ke Lembaga Biblika Indonesia. Mungkin ada panitia yang mengarah yang mengatur semuanya. Kitab-kitab Deuterokanonika di dalam buku ini baik dalam arti karena di sini itu ada pengantar dan ada keterangan penjelasan dari setiap kitab. Jadi misalnya kitab Tobit itu di depannya itu ada ada semacam pengantar atau penjelasan tentang kitab Tobit gitu ya. Dan ada catatan kaki juga di bawahnya. Jadi ini kitab teksnya, sini ada catatan kakinya. Nah, tetapi nanti di dalam buku Alkitab Deuterokanonika, di Alkitab Deuterokanonika itu yang ada Perjanjian Lama, Deuterokanonika di tengah, dan Perjanjian Baru tidak ada pengantar dan catatan. Hanya ini saja ya. Dan ini sengaja diterbitkan karena memang ini yang dikerjakan oleh Gereja Katolik. Meskipun dalam revisi terjemahan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ahli-ahli Katolik itu terlibat, ini itu hanya kita saja yang punya gitu ya. Dan memang diterbitkan secara khusus untuk menunjukkan copyright kitab-kitab Deuterokanonika adalah Gereja Katolik. Jadi nanti bisa dipesan di LBI ya, sekitar 100.000 lebih dikit gitu ya. Soalnya kertasnya itu bagus. Dan kalau umpamanya mau belajar kitab-kitab Deuterokanonika, membaca dan butuh keterangan, itu bisa membaca, bisa belajar dari sini gitu ya. Saya anjurkan supaya kita belajar dari buku gitu ya. Soalnya kalau belajar dari YouTube, itu kita terpaksa mengikuti alurnya YouTube gitu ya. Jadi mereka cepat, kita ikut cepat. Tapi kalau kita punya buku itu kan yang mengatur kita ini Kak. Mau lambat atau cepat kan kita yang ngatur gitu ya. Tapi kalau kita mengikuti pengajaran di YouTube cepat ya, ngerti nggak ngerti kita harus mengikut gitu ya. Nah, maka saya anjurkan supaya sebagai fasilitator milikilah ini ya, kitab-kitab Deuterokanonika ini. Dan keterangan dari buku ini, pengantar dan catatan itu diambil dari Catholic Studies Bible. Diterjemahkan dari situ ya. Nah, jadi otoritasnya itu lebih kuat itu. Di sini juga ada sambutan dari Ignatius Kardinal Suharyo. Waktu itu masih jadi ketua KWI. Sekarang ini Kuskupan Bandung kayaknya, maaf ya, agak begini nih. Ketua KWI kami punya ini. Tapi ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Ini ada pointer ya, lumayan nih. Nah, saya itu akan menjelaskan tentang revisi terjemahan kitab Deuterokanonika dari artikel
Romo Martin Harun dan Romo Indra Sanjaya yang memang terlibat di dalam revisi terjemahan kitab-kitab Deuterokanonika gitu. Dan mulai, tahu kira-kira mulai dari kapan ini revisinya? Tahun 2000. Tapi jangan pikir mereka yang revisi itu tiap hari kerja ya. Nah, jadi pas waktu senggang tidak mengajar baru kerja. Sehingga lama gitu. Lama. Artikel Romo Martin Harun UFM dan Romo Indra Sanjaya yang berjudul Revisi Terjemahan Kitab-kitab Deuterokanonika dalam buku Sabda Allah di Bumi Pertiwi, Sejarah Lembaga Biblika Indonesia. Jadi saya hanya menceritakan ulang lah, katakanlah, apa yang dialami mereka yang dituliskan di dalam artikel ini. Nah, pertama-tama kita bertanya, mengapa ada Deuterokanonika dalam Alkitab Gereja Katolik ya? Nah, sebetulnya jawaban ini sudah ada di buku ini. Ada di bagian pengantar ya. Pengantar yang ditulis oleh Romo Martin Harun dan saya gitu ya. Di bagian pengantar ini tetapi atas namanya ya Lembaga Biblika gitu ya. Nah, jadi kita akan melihat tentang Deuterokanonika secara umum ya. Jadi dulu pada pertengahan abad pertama, ketika para rasul serta Paulus dan rekan-rekannya mewartakan Injil, Yesus Kristus keluar tanah Israel, jadi ke Antioquia, Siprus, Asia Kecil itu Turki, itu Yunani, juga sampai ke Roma, di Italia juga ada di Alexandria, Mesir. Di tempat mereka itu mereka menemukan dan membaca kitab suci Yahudi dalam bahasa Yunani. Ya kita pasti tahulah, orang-orang Yahudi itu kan tersebar-sebar di mana-mana gitu. Sampai sekarang ini juga gitu. Bahkan katanya keturunannya ada di Manado gitu loh, katanya. Ada gitu. Nah, mereka itu meskipun orang Yahudi tapi tidak bisa berbicara bahasa Yahudi gitu. Taunya Yunani. Sehingga mereka itu membaca kitab suci orang Yahudi Perjanjian Lama itu dalam bahasa Yunani gitu. Nah, pada waktu itu mereka menemukan itu. Dan sebetulnya juga kitab suci kita Perjanjian Baru itu kan semuanya ditulis dalam bahasa Yunani itu ya, yang awal. Dan para penginjil itu mendasarkan Perjanjian Lama itu dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani itu. Termasuk doa Bapa Kami itu yang paling awal itu tulisannya dalam bahasa Yunani. Jadi kalau ada orang yang bilang Bapa Kami dalam bahasa Aram gitu, nah itu diterjemahkan dari bahasa Yunani gitu. Jadi seolah-olah itu tua gitu, padahal enggak. Ya, enggak tahu apakah nangkep atau tidak ini. Yang jelas Bapa Kami itu paling awal ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, di antara kitab-kitab Yunani itu, umat Yahudi diaspora, ada belasan kitab yang sekarang tidak ditemukan dalam Alkitab Ibrani umat Yahudi. Jadi dulu itu kan orang-orang itu kan baca Perjanjian Lama. Dan yang mereka baca itu tidak ditemukan di dalam kanon Perjanjian Lama sekarang ini. Oh iya. Nah, pada akhir abad pertama Masehi atau barangkali baru di abad kedua, umat Yahudi menetapkan kanon Alkitab Ibraninya. Selain Taurat, ada nabi-nabi dan juga ada kitab-kitab lain atau ketubim. Jadi kanon Ibrani Perjanjian Lama itu ya, itu baru disahkan atau ditetapkan itu baru tahun 100 Masehi, kecuali Taurat. Taurat itu kan memang sudah sejak awal dipakai dan otoritasnya sebagai sabda Allah. Tetapi para rabi Yahudi itu mulai menetapkan ini kitab suci kita
itu baru tahun 100. Setelah apa? Setelah Bait Allah dihancurkan oleh Titus tahun 70. Jadi dulunya itu kan orang Yahudi itu kan semacam agama Yahudi kan berkiblat kepada bait suci. Ketika bait suci dihancurkan, kiblat mereka kemana gitu ya? Lalu kelompok-kelompok Farisi itu membentuk suatu dewan yang sekarang ini disebut para rabi itu ya, menetapkan kiblat kita sekarang adalah kitab suci. Nah, yang kemudian mereka menetapkan perjanjian lama itu ya. Oke, sampai sekarang perjanjian lama yang ada di dalam kitab suci kita itu kan yang disebut protokanonika itu adalah hasil dari keputusan para rabi Yahudi yang namanya pada waktu itu namanya Sidang Yamnia gitu. Sementara kanon Kristiani itu ditetapkan sekitar abad keempat, tahun berapa? 300-an itu ya. Pada saat ya kurang lebih Konsili Nikea tahun 325. Ya. Nah, lalu dalam perjanjian baru yang kitabnya ditulis pada bagian kedua di bagian kedua abad ke-1 dalam bahasa Yunani karena di luar Israel terdapat beberapa petunjuk atau ayat-ayat yang menyinggung gagasan dan ungkapan dalam kitab-kitab yang di luar yang ditetapkan tadi. Jadi, mengapa Deuterokanonika itu penting? Karena di dalam Injil dan juga di dalam perjanjian baru, itu ada beberapa kutipan yang menunjuk kepada kitab-kitab Deuterokanonika yang tidak ada di perjanjian lama gitu ya. Jadi masalahnya ada di situ tuh. Dan ini menunjukkan bahwa para pengarang kitab-kitab atau surat-surat dalam perjanjian baru itu sebetulnya mengenal kitab-kitab Deuterokanonika seperti Tobit, Sirah terutama, Kebijaksanaan Salomo. Mereka pasti pernah membaca kitab-kitab situ. Hanya pada saat sidang Yamnia itu, para rabi itu kitab-kitab ini ditinggalkan. Karena memang tidak ada rujukan dalam tulisan Ibrani itu sayangnya. Karena kan kitab-kitab Deuterokanonika itu aslinya yang ditemukan itu dalam bahasa Yunani. Itu ya. Oke. Ya ini pengantar tentang Deuterokanonika. Nanti kita akan melihat yang lebih dalam berkaitan dengan terjemahan itu. Nah sejak akhir abad kedua, muncul pula tokoh Kristen yang mempertanyakan kitab-kitab itu sebagai bagian kitab suci. Sebab tak ada dalam kanon Alkitab. Jadi sekitar abad kedua itu tahun 100-an gitu ya. Maka gereja Latin, maksudnya gereja Katolik itu ya, akhirnya harus mengambil sikap dan keputusan. Nah, momen utama proses itu adalah ketika pada akhir abad keempat, Paus yang bernama Damasus itu meminta Hieronymus untuk merevisi terjemahan-terjemahan Latin kuno. Jadi Hieronymus itu, ya saya beritahu ya, orang kan memikirkan itu yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani atau Yunani ke Latin ya. Padahal dia itu hanya merevisi saja. Jadi sebelum Hieronymus itu ada terjemahan kitab suci perjanjian lama dalam bahasa Latin gitu ya. Hieronymus kemudian merevisi lagi ini. Soalnya apa? Soalnya pada waktu itu terjemahannya tidak ada satu. Tidak hanya satu maksudnya. Oh, ada banyak terjemahan Latin tuh. Nah, akhirnya Paus memutuskan, kok Hieronymus ini. Kau buat revisi terjemahan yang penting, yang memang menjadi acuan untuk seluruh gereja Katolik. Akhirnya dia kerja sendiri di Bethlehem itu, revisi semuanya. Dan akhirnya hasil revisi dari revisi terjemahan siapa nih? Hieronymus ini, yang akhirnya menjadi Vulgata. Yang sebelum Konsili Vatikan kedua itu sering dibacakan. Umat mendengar pembacaan Injil dalam bahasa Latin tetapi tidak tahu. Karena dalam bahasa Latin toh.
Memang sekarang juga ada yang ingin kembali ke yang model-model Latin-Latin gitu ya. Tapi ya sudah, kita lihat saja. Nah, kita lanjut. Nah, Hieronymus sendiri yang tahu bahasa Ibrani itu hanya ingin menggarap apa yang ada dalam Alkitab Ibrani. Jadi dia ngomong, saya mau kerja yang ada di dalam Alkitab Ibrani saja yang ditetapkan oleh para dewan rabbinik ya, di Yamnia itu. Dan ia menganggap tulisan Yunani yang lain itu sebagai apokrif. Nah ini seperti saudara-saudari kita Protestan kan melihat kitab-kitab Deuterokanonika itu sebagai apokrif gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini Paus Damasus, ini bukan Origenes, sorry. Saya salah ini. Harusnya Hieronymus itu. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, tetapi Paus Damasus dan dukungan uskup-uskup seperti Uskup Ambrosius, juga ada Agustinus, dan juga beberapa sinode atau konsili, itu memutuskan supaya beberapa kitab yang lain itu, yang dalam bahasa Yunani itu, yang selama ini turut dibaca dan dikutip dalam gereja Yunani dan Latin kuno. Kalau saya menyebut gereja Yunani itu berarti gereja ortodoks ya. Yang direvisi, itu juga direvisi dan dimuat dalam Alkitab. Wah ini kan betapa kuasanya Paus ya. Hieronymus tidak mau merevisi. Paus dan uskup-uskup, kamu revisi itu juga. Kamu terjemahan kitab-kitab Deuterokanonika itu. Nah akhirnya Hieronymus merevisi pula terjemahan Latin kuno sejumlah kitab yang tidak ada dalam Alkitab Ibrani. Kalau saya menyebut Alkitab Ibrani itu adalah apa? Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu adalah kitab sucinya orang Yahudi. Kita gereja Kristen itu menggunakan Alkitab Perjanjian Lama dalam kaitannya dengan Injil ya. Jadi kita perlu tahu ya, saya senang ini ya. Kita harus tahu sebelum baca kitab suci kita harus tahu apa yang diajarkan gereja tentang kitab suci. Sudah dapat Dei Verbum belum ya? Ajaran Dei Verbum itu. Nah, di dalam Dei Verbum artikel 18 itu dikatakan bahwa di antara kitab-kitab di dalam kitab suci, Injillah di dalam gereja Katolik yang memiliki tempat istimewa. Jadi fokus itu pada Injil. Karena apa? Karena Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus. Dan mengapa Yesus Kristus itu penting? Saya ingat apa yang dikatakan oleh profesor saya, Stefan Pisano, almarhum, profesor saya di Biblicum itu, dalam satu wawancara di YouTube, berkaitan dengan 100 tahun institut saya dulu, tempat saya belajar, dia mengatakan bahwa gereja Katolik atau kekristenan itu adalah agama yang berpusat pada seorang pribadi yaitu Yesus Kristus. Bukan agama kitab. Yang agama kitab tahulah orang Yahudi dan juga saudara-saudari kita yang Muslim itu agama kitab. Kita adalah Yesus Kristus dan tujuan kita sebagai orang Kristen adalah menjadi seperti Yesus Kristus. Dan itu dibantu. Sarananya apa? Sarannya adalah dengan belajar dari kitab suci, di mana dalam kitab suci itu kita itu bisa tahu tentang kesaksian tentang Yesus Kristus itu. Nah, mengapa Perjanjian Lama itu kita pakai juga sebagai kitab suci? Karena dalam ajaran dan tradisi gereja Katolik atau kekristenan, Yesus Kristus menurut penginjil adalah pemenuhan dari nubuat Perjanjian Lama. Sehingga Perjanjian Lama harus kita baca gitu loh. Dulu-dulu itu sebelum gereja Katolik itu menentukan ya kitab suci itu ini. Dulu itu ada beberapa orang yang hanya saya kitab sucinya Injil Lukas saja. Ada loh. Karena itu sudah cukup untuk
mengetahui tentang Yesus Kristus. Jadi ingat ya, bahwa kekristenan itu adalah agama yang bersumber pada Yesus Kristus. Dan mengapa kita itu disebut Kristen, kita itu membawa Kristus di dalam diri kita itu. Oke. Nah, jadi Hieronymus merevisi pula itu. Nah ini contoh dari Vulgata ya, Vulgata. Oke. Lalu selanjutnya konsili-konsili Gereja Katolik Roma seperti Konsili Lateran, Konsili Trente, Vatikan Pertama, Vatikan Kedua itu secara konsisten meneguhkan status kanonik kitab-kitab Deuterokanonika itu. Nah, kitab-kitab ini dinilai kanonik karena sejak awal digunakan dan ikut membangun identitas gereja. Nah, dalam periode Renaissance itu sekitar tahun 1500-an itu ya, gereja-gereja reformasi memilih untuk kembali ke kanon Alkitab Ibrani. Jadi seperti apa yang diputuskan di abad pertama dalam Konsili Yamnia itu. Dan memandang kitab-kitab tambahan dari Septuaginta atau kitab suci terjemahan dalam bahasa Yunani dan Vulgata dalam terjemahan dalam bahasa Latin sebagai apokrip. Jadi saudara-saudari kita Protestan melihat kitab-kitab Deuterokanonika itu sebagai apokrip. Martin Luther pernah mengatakan kitab ini baik untuk dibaca, meskipun tidak memandang sebagai sabda Allah gitu ya. Tetapi ya kita kalau kita membaca teks ini, ya kita bisa belajar tentang Allah dari sini gitu ya. Maka dari itu ini baik untuk dibaca gitu, baik untuk dibaca. Dan kalau kita wajib untuk dibaca, karena disebut Deuterokanonika. Jadi kanonika, Deutero itu yang kedua. Kalau di tempat saudara-saudari kita yang Protestan tidak memiliki ini gitu. Meskipun ada yang belajar tentang kitab-kitab Deuterokanonika. Ada ahli kitab-kitab Deuterokanonika Protestan namanya Pak Anwar Chen. Pendeta itu. Dia itu konsultan untuk penerjemahan kitab-kitab ini loh. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat secara singkat tentang kitab-kitab Deuterokanonika. Sekarang kita lihat terjemahan pertama Deuterokanonika ke dalam bahasa Indonesia. Nah, antara tahun 1956 sampai 1966, seluruh Alkitab Perjanjian Lama untuk pertama kalinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh suatu tim penerjemah Katolik di bawah pimpinan almarhum Pastor Kletus Grunen OFM. Makamnya ada di Kalimulia, Depok, Jawa Barat, di tempat pemakaman para Fransiskan. Jadi pemakaman kami itu di pemakaman umum, berbatasan di sini, di sebelah sini pemakaman untuk yang Muslim, sini Katolik. Yang Katolik masih dibagi untuk awam dan untuk imam. Nah, kami dapat di bagian situ gitu ya, untuk OFM. Ya, enggak tahu ya, mungkin pimpinan supaya yang meninggal itu juga bisa rame-rame dengan yang lain gitu. Kan biasanya itu kan ordo ini punya makam sendiri di tempat ini. Kami ya lah, karena memang tujuan Fransiskan itu bersama dengan umat gitu ya. Mati pun juga mereka bersama dengan umat. Nah, dalam hal menerjemahkan kitab-kitab Deuterokanonika ini, ada tambahan Ester, Yudit, Tobit, 1-2 Makabe, Sirak, Kebijaksanaan Salomo, Baruk, Surat Yeremia, dan tambahan Daniel. Beliau bekerja sama dengan
Pastor Yosef Wahyu Sudibyo UFM yang pada waktu itu menjadi pemimpin redaksi Mingguan Penabur. Jadi memang dulu-dulunya itu yang namanya Lembaga Biblika Indonesia ini kan awalnya itu suatu tim penerjemah kitab suci yang kemudian berkembang menjadi Lembaga Biblika Saudara-saudara Dina milik UFM. Hanya bertahan 5 tahun sebelum kemudian menjadi atau digabungkan atau diubah statusnya menjadi Lembaga Biblika Indonesia milik Konferensi Wali Gereja Indonesia gitu ya. Lembaga Biblika. Nah, terjemahan awal terjemahan awal Wahyu Sudibyo. Jadi terjemahan awal ini ya. Terjemahan awal ini berdasarkan beberapa terjemahan modern yang dinilai setia kepada teks asli, diteliti dan direvisi oleh Pater Grunen berdasarkan teks asal Yunani. Jadi awalnya itu mereka itu mengerjakan memang berdasarkan teks Yunani yang asli. Teks Yunani yang asli itu enggak tahu ya, saya enggak bawa bukunya ya. Itu namanya Septuaginta edisi Raffles. Nah ini Pater Grunen itu ini ya. Ini Pater Grunen itu ini. Nah, ini Romo Darmo Wijoyo, almarhum semua. Nah, ini nisannya di mana? Kalimulya itu. Nah, dia mengambil moto di makamnya ini dari Yesaya ya. Yang sebetulnya dikutip juga di dalam 1 Petrus yang kemudian saya ambil di sini untuk menjadi moto di sini ya. Verbum Domini manet in aeternum. Jadi sabda Tuhan tetap tinggal selamanya. Di sini nih. Dan ini menjadi moto Pontificium Institutum Biblicum. Jadi sabda Allah itu tetap tinggal untuk selamanya. Oke, kita lanjut. Nah, menerjemahkan Alkitab pada awal masa kemerdekaan itu bukanlah usaha yang mudah ya. Karena bahasa Indonesia saat itu belum sungguh-sungguh menjadi bahasa masyarakat dan masih akan mengalami perkembangan pesat. Ya kita tahu ya pada masa kemerdekaan ini kan bahasa Indonesianya kan amat miskin. Bahkan orang-orang di Jawa itu kan lebih banyak berbahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Kosakatanya juga belum lengkap. Nah, tim penerjemah Katolik pada waktu itu ya terdiri dari beberapa Fransiskan, ada satu Yesuit juga, dan ada beberapa Romo yang lain. Gitu ya. Memutuskan untuk tidak memakai bahasa biasa masa itu, tetapi menggunakan tingkat bahasa yang lazim di kalangan pendidikan, karena menyediakan lebih banyak pilihan dan kemungkinan. Jadi bahasa Indonesia yang dipakai untuk menerjemahkan kitab suci, termasuk kitab Deuterokanonika, itu menggunakan bahasa yang dipakai di pendidikan. Jadi bahasanya terlalu tinggi gitu ya. Bahasanya terlalu tinggi. Nah, sebagai akibat dari keputusan itu dan cara kerja tersebut, terjemahan Katolik, dulu itu kitab suci kita itu tidak seperti yang sekarang ini. Jadi ada 8 jilid dan semuanya ada catatan kakinya gitu ya. Nah, itu diterbitkan 8 jilid dan diterbitkan oleh penerbit Nusa Indah, Inde gitu ya. Tahun 1960 sampai 67. Ya memang gak praktis ya. Tebel. Masa ke gereja bawa 8 jilid begitu kan gak mungkin. Dan kertasnya itu kertas yang model HVS gitu ya. Wah kan tebel. Ini kertas ini kan tipis ini nih ya. Ini LAI impor dari Jerman loh ini. Katanya ini kan kertas rokok ini. Model kertas rokok tapi dikasih bahan kimia sehingga tipis dan kuat. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau umpamanya kita masih memakai terjemahan yang dulu ya. Pakai
kertas HVS seperti dulu kan ada pernah terbit kitab suci Katolik itu ya, yang tebelnya segini ini dengan catatan kaki. Wah, nggak praktis. Nah, kita bekerja sama dengan LAI sehingga kita memiliki kitab suci yang tipis yang bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Tapi kayaknya ke gereja juga nggak pernah bawa. Semua sudah pakai ini. Kalau secara pribadi saya masih suka tetap menggunakan kitab suci ini ya. Bacanya lebih enak. Mata saya ini kan kalau kena cahaya itu kan cepat lelah gitu ya. Tapi anak sekarang ini kuat-kuat ya. Ada penelitian bahwa ya sekitar 5-6 jam orang, terutama anak muda itu menghabiskan waktu di depan smartphone gitu. 5-6 jam gitu. Nah, ini tantangan kita juga ya ke depan ya. Makanya kan di sini anak-anak muda kan sangat sedikit. Dunia sudah berubah gitu. Kadang-kadang saya juga berpikir ini, waduh ini nanti kita bagaimana mewartakan pesan-pesan kitab suci kepada anak-anak sekarang ini. Bahkan kadang-kadang saya berpikir kalau memang ya bukan diubah bahasanya atau dimodifikasi dengan cara bercerita yang lain itu enggak masalah. Asal pesannya itu diterima untuk anak-anak muda sekarang ini. Karena bagaimanapun juga pewartaan ajaran-ajaran Yesus itu tantangannya kuat sekali gitu. Apalagi dengan K-pop gitu ya. TikTok, orang menghabiskan waktu di situ gitu. Ya saya nggak tahu nanti kedepannya kayak apa ya. Mungkin kita sudah tidak ada lagi gitu ya. Mungkin loh perkembangan ke depan. Oke, nah kita lanjutkan. Terjemahan kitab suci itu lalu diterbitkan seperti study Bible model seperti ini nih. Ada pengantar dan catatan dan belum sungguh disiapkan untuk pemakaian umum. Di LB itu masih ada buku terjemahan ini ya, yang pertama ya. Dan bahasa Indonesianya itu yang masih pakai ejaan yang ada TJ, kemudian model-model seperti itu ya. Nah ini satu momen sejarah juga ya. Pada tahun penyelesaian terjemahan kitab suci Katolik, itu berlangsunglah Konsili Vatikan kedua di Roma. Tahun 1962 sampai 1965, salah satu buahnya yang penting adalah berkaitan dengan Alkitab, dan itu adalah dokumen Dei Verbum yang ditetapkan tanggal 18 November 1965. Jadi memang seperti tadi saya katakan ya, sebelum membaca kitab suci, baca ajaran gereja, dogma gereja yang resmi dalam Dei Verbum. Itu hanya 25 paragraf saja. Jadi dibaca di situ supaya tahu arahnya kemana nanti kalau kita membaca kitab suci itu ya. Nah, di situ ada bagian yang menegaskan di dalam Dei Verbum 22 dikatakan, bagi kaum beriman Kristiani, jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar-lebar. Jadi maksudnya umat itu harus tahu kitab suci. Nah, efek dari umat harus tahu kitab suci adalah bahwa kitab suci itu harus diterjemahkan ya. Selama ini kan pakai bahasa Latin. Orang hanya Dominus vobiscum et cum spiritu tuo gitu. Nah, baca kitab suci dalam bahasa Latin, tapi orang nggak tahu ya ini ngomong apa. Nah, setelah itu pastornya mengkhotbahkan gitu. Ya akhirnya umat hanya mendengar khotbah pastornya, tapi tidak tahu Injilnya ngomong apa gitu lah. Nah sejak itu mulai diterjemahkan ke dalam bahasa lokal yang terbaru dan disebarkan dalam jumlah yang besar. Termasuk liturgi pun mengalami perubahan karena menggunakan bahasa lokal juga ya. Ini Konsili Vatikan kedua ini. Nah,
sehubungan dengan perlunya penerjemahan dikatakan pula. Dikatakan pula, sekiranya ada kesempatan baik dan pimpinan gereja menyetujuinya. Jadi yang dimaksud pimpinan gereja itu uskup ya. Penerjemahan Alkitab ini diselenggarakan atas usaha bersama dengan saudara-saudara terpisah. Tahu siapa saudara-saudara terpisah? Gereja-gereja Protestan. Jadi baik diselenggarakan atas usaha bersama. Nah, berdasarkan dokumen ini, Konsili Vatikan kedua ini, maka Gereja Katolik Indonesia itu mengadakan kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia itu. Dan rupanya pada saat yang sama, pada tingkat internasional ya, ajakan kerjasama itu segera ditindaklanjuti dalam kesepakatan bersama antara United Bible Societies dan instansi Vatikan. Jadi rupanya ada kerjasama antara lembaga Alkitabnya gereja-gereja Protestan yang disebut dengan United Bible Society dan Vatikan. Jadi instansi Vatikan Secretariat for Promoting Christian Unity. Nah, di situ tahun 1967 itu ada yang namanya Guiding Principle for Interconfessional Cooperation in Translating the Bible. Jadi, Gereja Katolik itu memberi kesempatan untuk kerjasama dengan gereja-gereja lain untuk membuat kitab suci bersama gitu ya. Nah, dan di Indonesia ini sudah dilakukan. Di negara-negara lain juga dilakukan. Dan tampaknya yang kerjasama kuat di seluruh dunia itu hanya di Indonesia saja gitu. Satu kitab suci untuk gereja Katolik dan gereja Protestan yang bermacam-macam itu ya. Nah, kita baca. Nah, di tingkat lokal, ini sekedar informasi ya. Pada tahun 1967, tim penerjemah Kitab Suci Katolik yang saat itu sudah menjadi lembaga Biblika UFM mengusulkan kepada Presidium Majelis Agung Wali Gereja Indonesia untuk menerima terjemahan Alkitab yang hampir selesai dikerjakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi menariknya itu dulu itu kan penerjemahan Kitab Suci ada di Cicurug sana. Cicurug gitu ya. Kan dulu Biara UFM di Cicurug sebelum pindah ke Jakarta itu ya. Sekarang jadi gudang saja. Atau ditinggalkan biara itu ya. Nah, di Cipayung itu juga ada tim penerjemah Protestan. Jadi hanya jarak berapa puluh kilometer, satu menerjemahkan kitab suci, satu menerjemahkan kitab suci itu ya. Akhirnya dibuat kesepakatan berdasarkan anjuran dari Konsili Vatikan kedua, atau lebih tepatnya kesepakatan, bukan kesepakatan tapi ya anjuran ya dari Konsili Vatikan kedua, bisa kerjasama dengan gereja yang lain. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh tim gereja Katolik itu dilepas begitu saja, kecuali Deuterokanonika. Ya sebetulnya kan kalau dilihat-lihat itu bergabung dengan LAI itu, maksudnya menerima terjemahan LAI itu ada alasannya juga sih, ongkosnya murah gitu. Lebih murah ya. Nanti kita lihatlah untuk percetakan. Nah, pada bulan November tahun 1968, ini saya belum lahir ya. Iyalah. Proposal ini disetujui oleh sidang pleno para uskup. Sidang pleno para uskup itu sidang KWI. 5 bulan sebelumnya, dan 5 bulan sebelumnya pada tanggal 10 sampai 22 Juni 1968 di Cipayung, Bogor, Lembaga Alkitab Indonesia menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan gereja-gereja Indonesia tentang terjemahan Alkitab yang baru itu. Jadi 5 bulan sebelum proposal diajukan kepada para uskup yang disetujui itu, rupanya
gereja-gereja Protestan juga mengadakan konsultasi untuk memiliki kitab suci yang sama. Nah, gereja Katolik diundang juga. Konsultasi itu menjadi momen bersejarah ketika Pater G. Sigwart sebagai sekretaris Mawi pada waktu itu menyampaikan proposal yang masih menunggu persetujuan sidang pleno Mawi. Nah, proposal gereja Katolik bergabung dengan Alkitab terjemahan baru dengan sukacita. Diterima oleh mayoritas peserta konsultasi. Jadi sidang gereja-gereja yang berbicara tentang kitab suci bersama itu ya. Jadi diterima gitu ya. Mereka mau. Ya sudah, gabung akhirnya. Nah, itu sejarahnya seperti itu ya. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan kesediaannya untuk menerbitkan juga kitab-kitab Deuterokanonika. Jadi mereka mau. Nah, Lembaga BPK itu menyerahkan terjemahannya untuk diteliti dan ditanggapi oleh tim Lembaga Alkitab. Jadi kita menerjemahkan kitab-kitab Deuterokanonika, mereka juga Lembaga Alkitab Indonesia juga membaca ini ya, disesuaikan beberapa istilah-istilah gitu ya. Nah, sesuai dengan guiding principle yang tadi ya, kesepakatan antara United Bible Society dan juga Sekretariat Vatikan, Alkitab terjemahan baru yang kita miliki itu ya, akan diterbitkan dalam 2 edisi. Yang satu tanpa Deuterokanonika, yang kedua dengan Deuterokanonika yang ditempatkan di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kalau saudara dan saudari membaca kitab suci dalam bahasa Inggris, beberapa kitab Deuterokanonika itu kan dimasukkan ya di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Misalnya kitab Makabe itu dimasukkan di dalam kitab sejarah. Kitab Sirak itu dimasukkan, kitab Sirab, kitab Kebijaksanaan Salomo dimasukkan setelah Amsal. Kitab Tobit dimasukkan setelah di kitab sejarah. Jadi dimasukkan. Sementara di tempat kita, itu Deuterokanonika ada di tengah gitu ya. Kira-kira kenapa itu? Kira-kira kenapa itu? Memang kalau menurut Septuaginta itu yang Alkitab ini masuk ke yang dimasukkan ke dalam Perjanjian Lama. Tetapi mengapa di Indonesia ada di tengah? Itu karena kita bekerja sama dengan LAI dan menurut guiding principle kesepakatan antara United Bible Society dan Vatikan, kalau mencetak kitab suci bersama dengan gereja-gereja lain dan ada Deuterokanonikanya, Deuterokanonika masuk di tengah. Kecuali kalau gereja Katolik mempunyai terjemahan sendiri, kitab suci, mempunyai percetakan sendiri, penerbit sendiri, itu bisa dimasukkan. Nah, karena kita bekerja sama dengan lembaga LKI, maka taruh di tengah gitu ya. Nah, tapi ya kita setengah mati juga kalau punya penerbit sendiri ya. Nah, umat Katolik cuma 7 juta gitu, bikin penerbit. Apalagi zaman sekarang ya, semua tinggal scrolling saja gitu. Ya sudahlah. Yang penting kan kita belajar dari kitab suci. Jadi kalau ditanya kok di tengah, kalau nanti ada orang tanya kok ada kitab-kitab Deuterokanonika ada di tengah ini, kenapa nih? Jawabannya itu konsekuensi dari kesepakatan antara United Bible Society dengan Sekretariat Vatikan untuk mempromosikan teks kitab suci. Kalau dicetak bersama dengan gereja-gereja yang lain, itu. Ya, itu penting ini ya. Saya dulu pernah usul loh, ternyata bagaimana kalau dimasukkan ke situ gitu. Diintegrasikan, ternyata ya ditolak toh. Karena ya kesepakatan dulunya itu seperti ini gitu ya. Oke. Nah, kedua edisi akan dilengkapi dengan logo penerbit Lembaga Alkitab Indonesia dan imprimatur Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi di kitab suci kita itu kan ada 2 logo. Logo Alkitab Indonesia dan juga logo
Lembaga Biblika Indonesia untuk yang kita. Dan ada imprimatur bahwa itu diterima oleh siapa? Disetujui oleh KWI. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa Deuterokanonika terjemahan baru 1 itu yang dulu harus direvisi? Jadi yang nanti kita akan punya namanya terjemahan baru 2 gitu ya. TB itu terjemahan baru. Nah, mengapa harus direvisi? Itu karena tidak ada terjemahan yang bisa berlaku sepanjang zaman gitu ya. Kita nggak tahu nanti 50 tahun ke depan itu, bukan 50 tahun, mungkin 50 tahun ke depan, mungkin terjemahannya juga bisa berubah lagi gitu ya. Ya, perkembangan bahasa itu meminta bahwa sebuah terjemahan secara periodik diperbaharui. Gitu ya. Nah, selain itu, untuk terjemahan Alkitab ada faktor lain yang juga penting adalah perkembangan dalam ilmu naskah dan tafsir kitab suci. Ya mungkin dulu-dulu kan ilmunya belum berkembang ya. Jadi ya diterjemahkan gitu-gitu aja. Tapi setelah berkembang, ternyata wah ini kok kalau menggunakan kata ini, kayaknya nggak cocok ini. Akhirnya mau nggak mau harus direvisi. Nah selain itu, nah ini sebetulnya teknis saja ya. Terjemahan Deuterokanonika 1975 itu dikerjakan berdasarkan edisi kritis. Edisi kritis itu maksudnya kitab suci yang memang untuk studi gitu ya. Raf itu nama seorang tokoh yang membuat ini edisi kritis Septuaginta ini. Jadi aparat atau instrumen kritisnya itu sangat minim. Nah, setelah itu muncul edisi Septuaginta yang baru yang lebih lengkap. Dan akhirnya tim revisi yang baru ini bekerja berdasarkan edisi yang lebih komplit dari Göttingen gitu ya. Nah ini sebetulnya juga kalau memang yang berkecimpung dalam dunia sejarah kitab suci pasti tahu ya. Tapi kalau saudara dan saudari mungkin tidak terlalu relevan juga. Tapi nggak apa-apalah sekedar tahu gitu ya. Nah, ini contoh ya, edisi kritis, maksudnya terjemahan Septuaginta yang lama dengan yang baru gitu. Kita ambil contoh dari Makabe bab 1 Makabe bab 10 ayat 41, yang terjemahan dahulu itu tertulis seperti itu, lalu terjemahan baru itu berdasarkan satu teks yang namanya teks Göttingen gitu ya. Kalau yang dulu terjemahnya adalah seluruh sisa uang yang belum diserahkan oleh para jabatan, sebagaimana halnya dalam tahun-tahun yang lampau, mulai sekarang harus diberikan untuk pekerjaan rumah Allah. Itu yang terjemahan yang ada di dalam teks TB itu. Ini salah satu saja, ada banyak loh yang diubah loh. Nah kemudian berdasarkan edisi kitab suci studi Septuaginta yang baru, akhirnya diterjemahkan yang nanti akan muncul adalah sebagaimana dilakukan para pejabat di antara bangsa-bangsa terdahulu. Nah ini dalam tahun-tahun terdahulu, rupanya ada perbedaan teks dalam bahasa Yunani. Hanya beda H dan N, itu bisa merubah terjemahan gitu ya. Di sini kan etesin dalam tahun-tahun. Padahal setelah dilihat kembali dalam buku teks Yunani edisi Göttingen itu, bukan etesin tapi etnesin. Satu artinya di antara bangsa-bangsa, satunya dalam tahun-tahun gitu. Beda gitu. Nah, akhirnya kan kalau terjemahan yang baru akhirnya sebagaimana dilakukan para pejabat di antara bangsa-bangsa terdahulu, semua kelebihan pendapatan yang belum disetor mulai sekarang harus diserahkan untuk pelayanan di rumah Tuhan. Yang satu terjemahan lama itu dalam tahun-tahun, terjemahan baru di antara bangsa-bangsa.
Oh, beda ya. Beda. Nah, perbedaan satu kata dalam naskah-naskah kuno itu mengubah arti seluruh kalimat. Tuh. Nah, perbedaan lain, jadi yang TB1 itu diterjemahkan sekali lagi dari Kitab Suci Septuaginta edisi Ralph. Yang satu, yang sekarang ini, itu diterjemahkan dari edisi kritis yang lebih lengkap dari Göttingen ya. Nah, dalam edisi Ralph dan Alkitab Deuterokanonika TB1 dilompati puluhan ayat dari kitab Sirak yang keasliannya memang patut diragukan. Dalam edisi Göttingen, ayat-ayat tersebut dimuat dengan memakai huruf kecil. Jadi dulu kan di dalam teks-teks yang lama itu kan ada ayat 7, tiba-tiba menjadi ayat 15 gitu ya. Nah, yang di sini itu yang dilompati itu juga direvisi. Maksudnya diterjemahkan juga gitu. Nah, berdasarkan edisi Göttingen tersebut, kitab Sirak TB2, maksudnya yang revisi ini, akan memuat ayat-ayat itu dalam kurung siku, sebagaimana lazim di Alkitab TB untuk teks-teks yang dinilai kurang asli, tapi telah berperan dalam sejarah teologi dan gereja. Nah, jadi di sini nanti ada loh tambahan yang maksudnya terjemahan gimana bahasanya nih? Terjemahan yang dulu di dalam TB1 tidak ada. Nanti bisa dibeli ini ya, jadi supaya tahu gitu. Ada tambahnya banyak sekali dan diperbandingkan gitu. Nah, misalnya ya di dalam kitab Sirak terjemahan baru 2, maksudnya yang direvisi ini ya, TB2 ini. Dulu kan yang ayat 5 dan ayat 7 tidak ada. Tetapi di dalam revisi ini ada tambahan. Di ayat 5 dan di ayat 7. Dulu tiba-tiba langsung ayat 6 gitu aja. Jadi sumber kebijaksanaan adalah firman Allah di tempat tinggi dan jalan-jalannya adalah perintah-perintah abadi. Kepada siapakah akar hikmat itu telah disingkapkan, siapakah yang mengenal segala rancangannya. Ya ini keistimewaan dari terjemahan yang baru ya, yang kedua itu. Nah, selain itu, dalam proses revisi ini, ada banyak sarana yang baru untuk mendukung terjemahan yang lebih up to date. Ya, misalnya tadi sudah ditunjukkan, dulu saat diterjemahkan tahun 67 itu kan masih ini ya, kamus-kamus, dictionary itu kan masih sangat minim. Sekarang kan sudah banyak sekali gitu ya. Dan itulah sebabnya banyak sarana yang dipakai untuk menerjemahkan kitab-kitab Deuterokanonika secara lebih up to date. Misalnya ini ada leksikon ya. Leksikon tentang kamus bahasa Yunani dan Inggris dalam Septuaginta. Nah, contoh-contoh saja ya. Kemudian ada buku-buku tafsir. Seperti contohnya Anchor Bible Commentary. Lalu ada terjemahan Septuaginta yang terbaru. Ini juga dipakai ya. Jadi bukan hanya sekedar merevisi saja. Lalu ada alat bantu digital seperti Biblework. Nah, ini kalau saya kerja untuk menulis sesuatu gitu, biasa menggunakan ini nih. Nah, ini lebih canggih daripada yang di HP gitu ya. Ya, itu untuk yang belajar kitab suci saja. Jadi yang saran dipakai untuk membuat revisi sekali lagi itu sangat lengkap. Jadi ini memang perlu dimiliki, dan kitab suci terjemahan baru yang nanti di launching juga perlu dimiliki ya. Nah, kira-kira ini ya sebagai selingan ya.
Kira-kira siapa yang merevisi itu ya? Memang sini tidak saya tulis sih. Jadi yang merevisi itu koordinatornya itu adalah Pater Martin Harun OFM. Sekarang umurnya sudah 82. Dan berita terakhir, ya dia sudah mulai sakit-sakit. Kemudian wakilnya itu Uskup dulu masih Romo, sekarang Uskup Malang. Monsinyur Bidiarto, kemudian Monsinyur San dulu sebelum diangkat juga masuk dalam tim. Kemudian konsultan dari LAI itu adalah Bapak Pendeta Anwar Jan. Kemudian ada beberapa Romo, almarhum Romo Didik Bagyowinadi, yang meninggal karena COVID itu ya, tahun lalu kalau nggak salah. Itu juga masuk dalam tim. Kemudian staf-staf LBI, juga ada dosen-dosen dari UI yang Katolik ya, terutama dosen bahasa Indonesia. Jadi sekitar 10 sampai 12 tim, 12 orang yang menerjemahkan dari tahun 2000 sampai 2020. Lama banget. Ya, nggak apa-apa, yang penting hasilnya adalah. Oke. Ini atau mungkin kita istirahat dulu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sambil minum-minum, ngopi-ngopi kalau ada. Nah, banyaknya sarana baru untuk menafsirkan kitab suci, ada kamus kitab suci yang baru, komentar-komentar penafsiran dari para ahli yang baru, itu juga membuka peluang untuk ini ya, memahami kata-kata yang baru juga. Nah, ini sebagai contoh di sini ya. Di dalam kitab-kitab Makabe, kalau saudara dan saudari membaca kitab Makabe ya, soalnya membaca Injil aja jarang-jarang, apalagi membaca kitab yang lain. Sering muncul ungkapan sahabat raja, atau dalam bahasa Yunani Philos tu Basilios. Banyak sekali muncul di situ. Nah, dalam penelitian terbaru menunjukkan bahwa sahabat raja bukanlah sekedar teman raja, tetapi merupakan istilah teknis untuk menunjuk jabatan dan dalam kerajaan-kerajaan Greko-Romawi itu Yunani dan Romawi, yang namanya sahabat raja. Bukannya sekedar teman, tapi orang penting. Sehingga di dalam terjemahan yang direvisi itu, istilah sahabat raja ditulis dengan huruf besar. Sahabat raja karena orang penting. Lalu saya belum mendapat draft dari terjemahan Perjanjian Lama ya. Tampaknya ya. Dengar-dengar, nanti bisa dicek setelah tanggal 9 Februari. Kata dewa-dewi akan dihilang. Allah-Allah yang kecil itu ya. Kan ada Allah hurufnya kecil itu. Sepertinya akan diganti menjadi ilah-ilah. Sepertinya. Sehingga kalau orang membaca menjadi lektor itu kan yang mendengar itu tidak bingung itu. Allah dari Allah gitu kan bingung. Jadi nanti akan diganti supaya tidak membingungkan umat. Nah ini sekedar spoiler gitu ya. Pokoknya akan ada banyak perubahan. Nah lalu mengapa diadakan revisi sekali lagi? Karena perkembangan bahasa Indonesia juga ya. Jadi sebagian besar revisi Alkitab TB2, terjemahan baru 2, yang direvisi ini, berkaitan dengan bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia. Alasannya adalah perkembangan bahasa Indonesia berjalan sangat cepat, baik dari segi kosakata maupun dari segi tata bahasa dan ejaan, dan cara penulisan terus disempurnakan. Jadi bahasa Indonesia itu berkembang terus ya. Sampai
apa ya, beberapa kan mulai diatur ejaannya seperti dulu ada kata memposisikan misalnya, menjadi memosisikan, P-nya hilang. Sekarang banyak seperti itu ya. Nah itu perkembangan bahasa Indonesia terlalu sering berkembang cepat gitu ya. Nah, ada kata-kata baru di dalam bahasa Indonesia yang mau tidak mau mendesak kata-kata yang lama. Nah, bagi orang yang sekarang membaca Deuterokanonika, yang memakai bahasa dunia pendidikan setengah abad yang lalu, 50 tahun yang lalu, banyak kata dan ungkapan yang terasa kuno, sulit dipahami bahkan lucu. Kalau membaca yang kitab suci yang dulu ya, di dalam Sirak bab 32 ayat 20, dikatakan ya, jangan menempuh jalan yang jedal-jendul gitu. Ada itu. Nanti engkau tersandung karena batu-batunya gitu. Anak sekarang jedal-jendul itu apa gitu. Enggak tahu gitu loh. Jadi ada kata-kata yang lucu. Dulu yang terjemahan Perjanjian Lama misalnya di dalam kitab Kejadian itu kan di dalam Kejadian bab 1 ayat 2 kalau enggak salah ya. Yang dikatakan bumi masih kacau balau gitu ya. Dulu terjemahan yang lampau yang menerjemah kitab suci Katolik 50 tahun yang lalu gitu ya. Atau mungkin 75 tahun yang lalu ya. Itu yang kacau balau itu, yang kosong gitu ya. Itu terjemahannya tahu, kalang kabut. Jadi pada waktu bumi kalang kabut gitu. Kan istilahnya agak beda gitu ya. Untuk zaman sekarang kan pemahamannya beda, kalang kabut itu. Nah ini ada perkembangan bahasa yang mau nggak mau membuat revisi itu mendesak. Lalu ada banyak kalimat yang tak dimengerti. Ini misalnya di dalam Baruk bab 4 ayat 26 ya. Timanganku harus menempuh jalan-jalan yang jedal-jendul seperti kawanan yang dirampas. Dihalokanlah mereka oleh musuh. Timanganku itu apa gitu? Saya juga nggak tahu loh. Jadi ada beberapa istilah yang di dalam kitab-kitab Deuterokanonika yang dulu itu yang mau nggak mau harus direvisi gitu. Nah, itu alasan mengapa harus direvisi. Nah, bagaimana strategi perevisian supaya saudara dan saudari tahulah. Ya sekali seumur hidup tahulah. Tidak perlu didalami tapi minimal mendapat informasi itu. Revisinya bagaimana? Jadi proyek revisi perjanjian lama TB2 terutama yang ini ya, Deuterokanonika diawali dengan sebuah lokakarya latihan perevisian 2002 gitu. Di situ dibuat rencana kerja. Dibentuk 3 tim kecil masing-masing terdiri dari revisor, penangkap dan peneliti. Dan kesimpulannya tidak berjalan dengan baik. Jadi tidak maju-maju gitu ya. Lalu dalam lokakarya bulan Januari 2009 disepakati cara kerja lain. Ke-9 tulisan tetap dibagi atas 3 tim yang masing-masing terdiri dari 3 atau 4 pakar dari berbagai generasi. Ada yang tua, muda. Setiap tim akan berkumpul 3 kali setahun selama seminggu untuk mengerjakan revisi secara bersama-sama. Dan dengan cara itu kemajuan proyek langsung dirasakan. Jadi memang rupanya bekerja dalam tim itu susah ya. Tetapi kalau bekerja sendirian, setengah mati juga sama. Paling enak tidak bekerja. Tapi kalau tidak bekerja, nggak ada kemajuan gitu ya. Ya sudah, nah, hidup seperti itu mau gimana lagi? Nah, jalani saja toh. Tapi toh juga akhirnya selesai gitu. Nah, antara tahun 2009 sampai 2012, draft revisi terjemahan sudah bisa diselesaikan. Nah, lalu mulai, jadi penerjemahnya itu mulai dari membaca teks Yunani ya.
Berarti kan yang ikut revisi ini pernah sekolah kitab suci semua pastinya. Pertama-tama dicek apakah terjemahan TB1 yang dulu itu masih sesuai dengan teks Yunani edisi Göttingen atau tidak. Jadi yang baru gitu. Kalau dulu kan Ralph, yang terbaru adalah Göttingen. Dengan bantuan sarana-sarana yang disebut di atas, dicek apakah makna teks Yunani itu sudah diterjemahkan secara benar dalam TB atau perlu diperbaiki. Jadi kan mengerjakannya itu teks yang lama, kemudian baca teks Yunani. Cek masih cocok atau tidak. Kalau masih cocok, oke jalan terus. Kalau tidak cocok, didiskusikan, direvisikan gitu ya. Lalu bila ditemukan berbagai kemungkinan interpretasi dan terjemahan dan perbedaan yang substansial, diadakan pilihan yang bertanggung jawab untuk TB2 dengan kemungkinan memberi catatan kaki tentang terjemahan alternatif. Jadi terjemahannya itu banyak sekali gitu ya. Banyak sekali dalam arti banyak sekali pilihannya gitu. Saya pernah mendengar yang merevisi perjanjian lama itu ya. Katanya itu hanya satu kata, diskusinya 30 menit. Hanya satu kata, diskusinya 30 menit. Bagusnya ini, oh tidak bagusnya ini. Ini tidak, ini. Mungkin akhirnya voting. Tapi ya tidak mudah merevisi rupanya. Dulu saya itu kan pernah menjabat sekretaris LBI ini ya, tahun 2012 sampai 2016 tuh. Ya, itu kan saya juga ikut mengecek ini ya. Ini terjemahannya sudah sampai ke berapa gitu loh. Kemudian saya sampai ngomong, kok lama banget ini. Sampai ngomong, wih jangan sampai revisinya itu lebih lama daripada penulisan kitab sucinya ya. Ya udah. Jadi hanya revisi terjemahan lebih lama dari nulis kitab sucinya. Tapi memang tidak mudah. Syukur bahwa bisa selesai itu. Nah, seraya meneliti makna teks Yunani dan ketepatan terjemahannya, serentak diperhatikan bahasa Indonesia yang dikatakan ya. Pilihan kata, tata bahasa, konstruksi kalimat, tata letak, dan dapat timbul berbagai masalah dengan bahasa Indonesia itu bisa mungkin gitu. Jadi memang tidak mudah ya, karena kan teks Yunani itu pola pikirnya orang Yunani. Bahasa Indonesia itu punya pola pikir tersendiri gitu. Sehingga tidak mengherankan kalau contoh ya, orang bule bicara bahasa Indonesia tapi pola pikirnya bahasa Belanda itu kan jadi lucu gitu. Nah akhirnya ya itu diperhatikan juga di sini, katanya apa, pilihan katanya apa gitu, yang pas. Misalnya contoh nih, yang sebelah kiri itu yang lama, yang sebelah kanan itu yang baru ya. Ini di kitab Kebijaksanaan bab 13 ayat 14. Tentang patung berhala. Disapunya dengan sedelinggan. Saya juga nggak tahu sedelinggan itu apa itu. Dimerahinya kulitnya dengan cat. Dan dilumasnya setiap noda yang ada padanya. Gitu. Terjemahan yang baru. Melumuri dengan cat merah. Dan membubuhkan warna merah tua pada permukaannya. Dan menutupi setiap noda yang ada padanya. Kan lebih enak gitu ya. Saya juga pas sidang KWI kemarin kan ikut gitu ya, tapi nggak punya suara ya, karena bukan uskup. Pas saya kasihkan ke Monsinyur Pidiarto, oh ya Romo terima kasih, terjemahannya maksudnya sekarang lebih bagus gitu ya. Padahal dia sendiri yang merevisi, beliau sendiri yang merevisi. Ya saya suka dengan bahasanya ya udah. Nah, lalu misalnya di Sirak bab 22 ayat 17, dikatakan perhiasan turap pada dinding terlampas. Mungkin yang muda-muda ini juga nggak tahu ya. Yang tua juga nggak tahu ini kata apa ini. Nah, akhirnya yang terbaru tertulis hiasan yang terukir pada dinding yang, saya agak ketutup itu. Nah, kan ada beda.
1 Makabe bab 3 ayat 48. Kitab Taurat dibabarkannya untuk mendapati di sana apa yang oleh bangsa-bangsa lain ditanyakan kepada gambaran Allah-Allahnya. Lalu dibuka, dibabarkan itu apa gitu ya. Diganti, mereka membuka kitab Taurat untuk mendapat petunjuk seperti yang ingin diketahui bangsa-bangsa asing dari berhala-berhala mereka. Jadi rupanya nanti Allah-Allah itu akan diganti berhala-berhala atau juga diganti ilah-ilah ya, tergantung situasi. Jadi perbedaannya banyak ya. Ini padahal baru saya beri satu contoh saja loh. Nah, selanjutnya dalam terjemahan 1 Deuterokanonika dan terjemahan baru Protokanonika yang dulu diterjemahkan oleh 2 tim yang terpisah, ada sejumlah konsep sama yang diterjemahkan secara berbeda. Jadi contoh saja ya, sebetulnya kosakata gereja Katolik dengan kosakata gereja Protestan itu beda loh. Contoh, minggu depan itu disebut minggu apa? Minggu Sabda Allah toh? Bukan minggu firman Allah. Jadi gereja Katolik lebih suka menggunakan istilah Sabda Allah. Gereja Protestan lebih suka menggunakan istilah firman Allah. Firman bahasa Arab sepertinya ya. Pokoknya bahasa sanalah gitu ya. Sabda itu jelas bahasa Nusantara. Sabdo Palon ya. Sabdo Pandito Ratu. Jadi gereja Katolik itu sepertinya lebih berakar pada bahasa Nusantara gitu. Saya juga lebih suka menggunakan Sabda Allah. Bukan karena saya orang Jawa ya. Karena Sabda itu kan bahasa Nusantara gitu. Ada banyak loh seperti itu. Juga istilah hikmat dan kebijaksanaan gitu. Protestan itu lebih suka menggunakan istilah hikmat. Kita lebih suka menggunakan istilah kebijaksanaan. Meskipun Pancasila mengatakan hikmat dan kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan adalah sama lah. Meskipun hikmat itu bahasa Arab, bijak itu bahasa Nusantara gitu ya. Nah, ini misalnya di mana, jadi ada satu konsep yang sama tapi diterjemahkan secara berbeda. Di mana mungkin diusahakan untuk menyeragamkan penerjemahan konsep-konsep itu. Jadi disesuaikan dengan perjanjian lama lah. Maksudnya protokanonika itu. Misalnya berkaitan dengan nama bait Allah atau bait kudus atau bait Tuhan itu. Atau tempat kudus, jadi mulai disesuaikan. Lalu contoh lain, kata Yunani Sophia. Sophia itu artinya kebijaksanaan ya. Dalam Deuterokanonika TB 1 diterjemahkan dengan kebijaksanaan. Tetapi dalam terjemahan baru protokanonik dengan hikmat. Lalu disepakati, hukmah dan Sophia sedapat mungkin diterjemahkan dengan hikmat. Terjemahan kata sophos tetap bijaksana. Jadi di sini dulu kata kebijaksanaan itu banyak yang terjemahan yang lampau gitu ya. Tapi akhirnya kesepakatan supaya sesuai dengan perjanjian lama protokanonika yang di Deuterokanonika itu juga nanti terjemahannya menggunakan istilah yang sama dengan protokanonika ya. Salah satunya hikmat itu. Hukmah itu kan bahasa Ibrani yang berarti ya bijaksana gitu ya, seperti hikmat. Jadi hukmah bahasa Ibrani, hikmat itu kayaknya ada pengaruh dari bahasa Arab. Arab dengan Ibrani itu kan masih dalam satu daerah. Jadi bahasanya itu mirip-mirip meskipun hurufnya beda gitu ya. Tuh. Nah, kemudian disepakati di dalam kitab-kitab Deuterokanonika terjemahan baru 2 ini untuk menghindari jargon khas Katolik gitu. Jadi Katolik itu kan istilahnya yang sering madah gitu ya. Itu agak dikurangi gitu ya. Protestan kan sering
menyebut penatua gitu ya. Itu juga agak dikurangi, diganti fungsi gereja. Jadi di situ dicari istilah yang lebih umum dipakai, misalnya madah diganti dengan pujian, penatua diganti tua-tua. Ya ini memang resiko kalau terjemahan satu untuk beberapa gereja ini. Gereja ortodok yang mulai muncul di Indonesia juga pakai terjemahan ini juga. Jadi ya satu untuk semuanya gitu. Ya nggak apa-apa sih. Kita juga berapa sih total yang Kristiani itu? 25 juta ya. Yang gereja Katolik ya 7 juta. Dikit loh kita tuh. Tapi kan yang penting garam dan terang dunia itu. Garam itu kalau terlalu banyak malah nggak enak itu. Cukup sedikit saja. Tapi bisa memberi rasa kepada semuanya. Kayaknya kalau yang di sini pakai firman lah. Enggak, hanya firman saja. Karena disesuaikan dengan perjanjian lama gitu. Firman. Ada ya? Yang di mana? Kayaknya enggak ada deh. Gini, itu juga kita punya leksionarium ya, yang di dalam baca liturgi gitu ya. Leksionarium, itu terjemahnya tidak mengikuti ini loh. Terjemahnya tidak mengikuti ini. Jadi tim penerjemah leksionarium, bacaan pertama, bacaan kedua itu, tim liturgi dulu itu, mereka mempunyai terjemahan sendiri. Demikian sabda Tuhan. Weh, saya nggak tahu itu malah. Hanya kebanyakan kan firman gitu ya. Saya memang kalau umpamanya di leksionarium itu kebanyakan kan itu leksionarium kan khas Katolik ini ya. Bahkan dalam tahun 1971 atau 72, 76 mungkin saat kayak Pernas LBI itu memang yang dari Komisi Liturgi mengatakan untuk terjemahan leksionarium kami memiliki terjemahan sendiri. Ya nanti dibahas, kita selesaikan dulu. Jadi Jadi sekali lagi leksionarium itu juga mempunyai terjemahan sendiri. Kalau umpamanya berbeda, yang antara leksionarium dengan yang ada di dalam terjemahan bersama ini, ya sudah berbeda karena memang berbeda terjemahannya gitu. Kadang kan bacaan di ruah berbeda dengan bacaan di dalam kitab suci. Soalnya ruah itu mengacu kepada terjemahan leksionarium, bacaan-bacaan itu ya, yang diselenggarakan oleh Komisi Liturgi. Meskipun memang dalam terjemahan itu mengacu kepada kitab suci. Sehingga di dalam bacaan kedua misalnya kalau surat-surat Paulus gitu ya, selalu ada kata awal saudara-saudara. Dalam bacaan leksionarium kan selalu ada kata saudara-saudara. Meskipun di dalam kitab suci tidak ada. Dan aslinya bahasa Latin mengatakan saudara-saudara. Gitu. Lanjut ya. Nah, soal lain, penggunaan kata-kata serapan dari bahasa asing yang sudah menjadi bahasa Indonesia tetapi keasingannya masih terlihat jelas. Misalnya istilah-istilah militer dalam 1-2 Makabe yang bisa diungkapkan dengan istilah kemiliteran sekarang gitu ya. Jadi kan memang ada istilah-istilah asing. Tetapi mungkin beberapa orang juga sangat asing dengan istilah itu gitu ya. Misalnya di dalam TB1 yang lampau ya, pasukan berkuda. Memang ada kemungkinan besar kavaleri gitu ya. Tapi siapa yang tahu kavaleri? Kecuali mereka yang suka militer gitu. Akhirnya dipakai dalam TB2 tentara berkuda. Nah, pasukan
jalan atau dalam bahasa Malaysia pasukan injak-injak bumi. Maksudnya itu kan infanteri kan jelas, tapi kan ini meskipun bahasa update tapi asing untuk beberapa pembaca Alkitab misalnya, maka disebut prajurit berjalan kaki. Lalu beberapa tempat yang sangat baik letaknya, kan bisa saja ditulis beberapa tempat yang strategis gitu. Tapi ini kan asing juga, maka saya nggak tahu apakah ditulis tempat-tempat yang strategis atau tidak. Coba cek ya. Di 2 Makabe 86. Tertulis apa di sini? Tanpa disangka-sangka, betul ditulis strategis. Nah, tanpa disangka-sangka, desa-desa dan kota-kota diserangnya dan di bumi hanguskan, tempat-tempat yang strategis direbutnya. Jadi rupanya istilah asing ini untuk umat, misalnya strategis ini kata yang umum. Dan banyak orang tahu istilah strategis itu ya. Lalu mereka sangat merana, ini contoh lain. Kemungkinan lain kan bisa terjadi, ditulis terjadilah krisis pangan. Nah, tapi mungkin istilah krisis ini juga bisa jadi umat tertentu bingung ya, krisis maksudnya apa gitu ya. Akhirnya di dalam TB2 ditulis terjadilah kelangkaan pangan. Nah, jadi banyak yang diganti. Juga tata bahasa ya. Urutan kata yang dalam kalimat Yunani bisa sangat bebas, tidak perse itu dengan sendirinya diikuti dalam previsian. Misalnya gaya inversio. Memang kalau di dalam bahasa Yunani itu bolak-balik itu ya masih bagus gitu. Tetapi dalam bahasa Indonesia belum tentu gitu ya. Besar rumah itu gitu ya. Jadi dalam bahasa Yunani itu besar rumah itu sudah bisa nangkep orang itu. Tapi kalau diterjemahkan lurus-lurus dalam bahasa Indonesia susah dimengerti. Besar rumah itu. Akhirnya diganti rumah itu besar. Nah, lalu Alkitab TB1, maksudnya terjemahan yang lama itu sering memakai kata kerja pasif. Dan orang Indonesia itu seringkali menggunakan kata kerja pasif. Pakai di semua gitu ya. Nah, ini kemudian banyak diganti dengan sejumlah kalimat yang aktif gitu. Contohnya saja di dalam liturgi berkat itu kan. Berkat terakhir kan dulu, semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa atau diberkati. Sekarang dibalik. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi TP itu juga ada revisi juga. Tahun berapa ya kemarin ya? 2020 ya? Ya kan? 2020. Nah, berkaitan dengan tata bahasa yang lain, persoalan yang sering dijumpai dalam Alkitab TB1 itu menyangkut penggunaan kata penghubung antara kalimat. Jadi kata penghubungnya itu sedikit direvisi. Misalnya ya, di dalam 1 Makabe bab 1 ayat 3, dikatakan ia menembus sampai ke seluruh bumi dan dirampasinya amat banyak bangsa. Dan bumi berdiam diri di hadapan Alexander. Maka ia menjadi tinggi hati dan congkak. Kan lucu nih kata sambungnya, tuh, malah nggak logis gitu. Dannya ada 2 lagi. Kebanyakan dan. Akhirnya direvisi. Ia maju sampai ke ujung bumi dan menjarah banyak bangsa. Bukan dirampasinya itu kan kalimat pasif ya, kemudian diganti menjarah
banyak bangsa, seluruh bumi membisu di hadapannya, lalu ia menjadi tinggi hati dan sombong. Lebih enak atau kalau nah juga penghubung intrakalimat, misalnya di Tobit bab 3 ayat 6, ini contoh saja. Nanti kalau ada waktu coba banding-bandingkan ya, kalau ada waktu aja sih. Kenapa ini? Oh, saya keinjek kali ya. Di terjemahan yang lama, TB1, sudilah mencabut nyawaku sehingga lenyaplah aku dari muka bumi, sebab mati lebih berguna bagiku dari hidup. Janganlah wajahmu kau palingkan daripadaku ya Tuhan, sebab lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Nah, diganti. Cabutlah nyawaku sehingga lenyaplah aku dari muka bumi. Jadi tidak pakai sudilah itu. Lebih baik aku mati daripada hidup, janganlah memalingkan wajahmu dariku ya Tuhan. Sebab lebih baik aku mati saja daripada melihat begitu banyak kesusahan dalam hidupku. Nah, ini kan melihat banyak susah ini. Susah itu kan kata sifat. Jadi lebih baik diganti dengan kata benda kesusahan. Tetapi kan di sini yang lama kan ada 2 kata sebab ini ya. Kebanyakan kata sebab. Akhirnya satu di drop, dihilangkan, sebabnya hanya ada satu. Di apa ya? Yang sebabnya hanya satu kata sajalah di situ. Jadi lebih enak gitu bahasanya. Nah, juga contoh di 1 Makabe bab 6 ayat 53, terjemahan lama, tetapi tidak adalah rezeki, tidak ada lagi rezeki dalam tempayan-tempayan. Terjemahan baru 2, akan tetapi mereka tidak mempunyai persediaan makanan. Lalu di Tobit bab 13 ayat 17, sebab Yerusalem akan dibangun, diganti sebab koma Yerusalem akan dibangun. Jadi memang suatu revisi yang sungguh-sungguh detail gitu ya. Nah, ini contoh ya, ini contoh terakhir yang memperlihatkan berbagai masalah kosakata dan tata bahasa yang telah menjadi pergumulan para revisor, para perevisi itu ya. Contoh nih, di dalam TB1, di dalamnya ditaruh pula senjata serta perlengkapan lainnya, dan di situ pun ditimbun segenap barang jarahan yang telah dikumpulkan dari Yerusalem, maka puri itu menjadi jerat yang besar. Nah, itu kalau dalam bahasa Ibrani kan kai paretento obla kai trofen. Enggak usah saya baca, nanti juga enggak tahu. Nah, di dalam TB2 itu bunyinya seperti apa? Itu agak terputus ya. Makabe bab 1 ayat 35 ya. Wah, ini masih nempel-nempel, ini berarti belum pernah dibaca ini. Nah, berbunyi, mereka menimbun senjata dan makanan serta mengumpulkan jarahan dari Yerusalem. Semuanya mereka simpan di sana. Dengan demikian mereka menjadi ancaman yang besar. Nah, agak beda ya. Di sini maka puri itu menjadi jerat yang besar, di sebelah sana demikian mereka menjadi sebuah ancaman yang besar. Nah, jadi megalen pagida itu ya. Ya memang di dalam bahasa Yunaninya nggak ada kata puri. Saya juga heran kenapa ada kata puri. Nah itu, jadi penerjemahnya itu memang selalu di sampingnya itu ada bahasa
Yunaninya gitu ya, bahasa yang asli gitu. Tidak gampang menerjemahkan di sini, merevisi maksudnya. Nah yang terakhir adalah, ini yang terakhir nih, nanti setelah itu tanya jawab ya. Revisi ini sekali lagi bukanlah penyuntingan yang ringan, ini dikatakan dalam artikel Pater Martin dan Romo Indra. Tetapi ada kalanya lebih tampak sebagai terjemahan baru. Soalnya kalau menerjemahkan mau nggak mau kita juga harus menafsirkannya. Ini maksudnya apa ya? Dan sekali lagi kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang mau menyediakan waktu untuk menerjemahkan ini demi kebaikan kita itu. Meskipun ada yang sudah meninggal juga ada yang revisi ini, tapi kita berterima kasih untuk mereka. Dan yang terakhir, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Jadi ini informasi, ya ditangkap 20% itu sudah syukur gitu. Paling nggak ada informasi gitu ya. Yang melewatkan waktu 3 jam gitu dapat informasi ya oke lah. Daripada scrolling hanya untuk bikin sakit apa itu jari ya. Lebih baik denger-denger gitu. Ngantuk-ngantuk juga nggak apa-apa kan habis kerja. Nggak masalah. Yang penting ada sesuatu yang baru yang diterima. Setelah itu nanti silahkan baca-baca teks ini dengan terjemahan yang baru lebih enak untuk dibaca gitu ya. Oke, terima kasih. Vale. Baik, terima kasih.